وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita telah menjelaskan tentang sosok Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id dan para sahabat sampai ulama-ulama pun berbeda. Ada yang mengatakan itu adalah Dajjal dan ada yang mengatakan itu bukan. Dan telah kita sebutkan banyak ulama-ulama mutakhirin yang lebih menguatkan bahwa Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal, tapi dia termasuk Dajjal minad Dajjajilah. Sedangkan Dajjal yang hakiki itu adalah Dajjal yang Rasulullah SAW sebutkan dalam kisah Tamim Ad-Dari atau dinamakan dengan hadis Jassasah. Hadisnya panjang, ceritanya panjang sekali dan bagus sekali. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha al-Fihriyah. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dan Fatimah binti Qais ini seorang wanita yang hijrah juga termasuk muhajirin, hijrah dari Makkah Madinah, dan dia termasuk orang Quraisy. Dan Fatimah ini dia dicerai sama suaminya. Setelah itu dilamar oleh dua orang, Muawiyah dan Abu Jaham. Kemudian bingung, akhirnya tanya sama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengarahkan untuk menikah dengan Usamah, dengan Zaid. Akhirnya menikahlah dengan Zaid. Nah, jadi Fatimah binti Qais ini radhiyallahu anha ini seorang wanita dari sahabat yang meriwayatkan hadis tentang kisah Jassasah, panjang hadisnya. Walaupun dulu pernah kita sebutkan bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis Jassasah itu bukan hanya Fatimah, tetapi yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim itu Fatimah, karena sahih riwayatnya. Dan itu wanita, seorang wanita. Beliau bercerita, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ini bercerita, Sami'tu nida al-munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi as-shalah jami'ah. Saya mendengar panggilan muadzin, munadi itu utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian utusan Rasul itu keliling ke rumah para sahabat, kemudian mengatakan as-sholatu jami'ah, sholat jamaah. Dan biasanya kalau panggilan as-sholatu jami'ah itu bukan sholat jamaah, bukan sholat jamaah fardu,
Kalau sholat jamaah fardu itu, sholat fardu itu panggilannya itu dengan azan. Memanggil sholat berjamaah sholat fardu itu kan dengan azan, tidak ada panggilan yang lain. Sedangkan sholat jamaah selain sholat fardu itu tidak ada azan. Coba kita lihat misalkan sholat id, walaupun momen besar sekali, nggak ada azannya. Demikian juga sholat jenazah, nggak ada azannya. Tetapi yang ada azannya itu sholat fardu. Maka kalau ada sholat jamaah berjamaah selain sholat 5 waktu, maka panggilannya itu as-sholatu jami'ah. Manggilnya itu as-sholatu jami'ah, itu kayak diumumkan kita itu mau sholat berjamaah. Tetapi bukan jamaah sholat fardu. Kalau sholat fardu itu memanggil ke masjid dengan azan, kemudian pakai iqamah ketika mau ditegakkan. Fa kharajtu ilal masjidi. Akhirnya saya keluar dari rumah ketika mendengar panggilan as-sholatu jami'ah. Saya itu keluar dari rumah menuju masjid. Kemudian saya masuk masjid, fa shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu fi shaffin nisa'il lati tali dhuhurul qaum. Dan karena saya wanita, maka saya itu sholatnya itu di shaf wanita. Dan shafnya wanita itu di belakang laki-laki. Dan zaman itu masjidnya Rasulullah itu nggak ada tapir. Masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada tapirnya. Dan wanita pun zaman itu sholat di masjid. Sholat di masjid. Rasulullah melarang suami-suami yang menghalangi wanita untuk sholat di masjid. Latam na'u ima Allah masajidullah. Kalian jangan melarang istri-istri kalian untuk sholat di masjid. Tadi sholat di masjid itu zaman para sahabat itu perempuan biasa sholat di masjid. Namun sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Wa buyutuhun khairun lahun. Rumahnya mereka itu lebih baik daripada masjid. Ya, itu lebih baik bagi mereka daripada masjid. Seorang wanita, kalaupun mereka mau sholat ke masjid, maka harus ada persyaratan. Syaratnya diantaranya memakai pakaian yang syar'i dan tidak boleh pakai minyak wangi. Wanita yang ke masjid pakai minyak wangi itu sholatnya batal. Sebagaimana Abu Hurairah itu pernah ketika berangkat ke masjid mendapatkan rombongan wanita mau berangkat ke masjid pakai minyak wangi dan baunya itu tercium sama Abu Hurairah. Akhirnya dicegat wanita itu. Setelah itu ditanya, kalian mau kemana itu? Kita mau ke masjid. Terus ditanya, apa kalian itu pakai minyak wangi? Mereka mengatakan benar, kami pakai minyak wangi untuk ke masjid supaya wangi. Maka beliau mengatakan, pulanglah kamu, pulang kalian itu, pulang, mandi ganti baju. Saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah tidak menerima sholatnya wanita dengan minyak wangi. Berarti penegak itu kalau ke masjid itu harus ada peraturan. Dan zaman itu masjidnya Rasulullah itu nggak ada takbirnya. Maka itu kalau selesai sholat berjamaah selesai, laki-laki suruh duduk. Ketika ada seorang laki-laki mau berdiri, kata Rasulullah duduk. Sedangkan wanita itu selesai salam langsung keluar mereka itu. Sehingga ketika keluar itu tidak bersatu, tidak sekskan di jalan itu antara laki-laki dan perempuan. Perempuan pulang dulu, sedangkan laki-laki itu pulangnya nanti. Duduk dulu zikir. Dan zaman itu tidak ada takbir. Terus bagaimana pakai takbir sekarang itu? Boleh, tidak ada masalah, tetapi jangan dianggap itu sunnah. Takbir yang di masjid itu jangan dianggap itu sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah nggak ada. Kalau orang mengatakan lah kan itu lebih baik karena untuk menjaga. Kalau memang itu sebagai bab untuk menjaga antara fitnah laki-laki dan perempuan, silahkan. Tetapi jangan dianggap itu sunnah. Karena kalau sunnah itu dalilnya mana? Masjidnya Rasulullah itu nggak ada takbirnya. Oleh itu bahkan ada sebuah ayat diturunkan oleh Allah Ta'ala itu, wa minkum mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Ada di antara kalian itu orang-orang yang maju dan mundur. Itu terjadi khilaf di antara ulama tafsir itu. Itu turunnya kenapa itu? Sebagian mengatakan itu teguran Allah kepada para sahabat ketika ada seorang wanita yang cantik jelita. Jadi zaman itu ada seorang wanita yang sangat cantik sekali sholat ke masjid. Akhirnya apa? Orang-orang yang mereka itu nggak tergoda dengan perempuan, mereka maju ke depan gitu untuk menjauhi wanita itu, malah sholatnya di awal-awal di shaf pertama. Sedangkan orang-orang yang pengen memandang perempuan itu, maka mereka itu pura-pura terlambat. Nah, di belakang kan nanti kan. Nah, nanti ketika rukuk dan sujud itu
Nah ini siapa ini? Itu. Akhirnya apa? Ditegur sama Allah Ta'ala itu. Itu sebagian ulama ahli tafsir mengatakan seperti itu. Berarti menunjukkan apa? Laki-laki itu bisa melihat perempuan di masjidnya Rasulullah itu. Nah, jadi maksudnya itu Rasulullah itu nggak membuat tabir. Walaupun zaman sahabat itu hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sangat dijaga. Tetapi masjidnya nggak ada tabirnya. Demikian juga apa? Ngisi pengajian untuk kaum perempuan pun nggak ada tabirnya Rasulullah SAW itu. Rasulullah itu nggak ada tabirnya kalau ngisi kajian untuk perempuan. Misalkan kita ngisi kajian untuk ummahat misalkan. Apakah harus pakai tabir? Silahkan. Kalau pakai tabir itu bagus. Semakin menjaga itu semakin mulia. Tetapi jangan dianggap itu sunnah. Bahkan mengatakan apa? Wajib harus seperti itu. Dari mana mengatakan wajib itu? Kalau alasannya apa? Lah kan memang perempuan itu harus berhijab. Kita katakan hijab itu di muka, wajah kan itu, jasad. Bukan hijab itu di tempat. Hijab itu bukan di tempat itu. Tetapi kalau mau pakai hijab, yaitu penutup tabir, bagus. Tapi kalau tidak memakai itu nggak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Saya ngisi kajian ibu-ibu itu, kebanyakan itu nggak ada tabir, langsung. Saya pernah itu ditahdir sama orang saya itu, gara-gara masalah ini tahdir saya. Ada seorang tahdir saya ini, oh ini ustadz fitnah ini, ngisi kajian ummahat nggak ada tabirnya itu. Akhirnya saya tanya ustadz itu, nah, ustadz saya tanya itu, antum mengatakan saya sesat gara-gara kalau ngisi kajian itu nggak pakai tabir itu, dalilnya mana itu? Wajibnya pakai tabir ketika ngisi kajian itu mana itu? Wah, kami kan ya dalil umum itu kan kita itu harus menjaga diri gini. Oke, saya setuju masalah itu, setuju. Tetapi apa? Mewajibkan harus pakai tabir itu mana dalilnya itu? Ini yang jadi masalah itu mewajibkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya nggak pernah mewajibkan gitu. Akhirnya diem, nggak bisa ngomong juga itu. Makanya saya katakan orang kalau pakai tabir itu silahkan, bagus. Kita tidak mengingkari itu. Tapi jangan mengingkari juga orang yang ngisi kajian tanpa pakai tabir. Mengapa? Nah, mengapa ini? Karena kejadiannya itu sering terjadi kalau ada pengajian takbir akbar misalkan ya, masjidnya 2 lantai seperti masjid Imam Syafi'i itu 2 lantai itu. Yang laki-laki itu kan dipandang sama ustadznya itu, ustadznya kan kajian kan lihat itu jamaahnya itu, jadi kan nggak ada yang berani noleh-noleh ngobrol itu. Sedangkan perempuan yang di atas itu kan nggak ada yang melihat itu. Rupanya apa? Rupanya ahwat-ahwat yang di atas itu kalau kajian takbir akbar itu ada yang bawa lemper, ada yang bawa gorengan, kerumpi, ngobrol itu bikin halakoh sana, ada lempernya, ada gorengannya, ada megononya, dan itu ada gitu kayak itu. Sampai orang-orang yang baru ngaji itu sampai pada bingung itu, sampai tanya sama saya, tuh kok isi pengajiannya kayak gini, kayak arisan gitu kajiannya itu. Akhirnya apa? Banyak sekarang itu ummahat itu lebih seneng ngaji itu apa? Kajian khusus ibu-ibu. Kalau di sini itu kajian khusus ibu-ibu. Kalau kajian takbir akbar mereka nggak senang itu. Kenapa? Karena yang di atas itu rame itu. Makanya kalau antum lihat cadaran-cadaran itu belum tentu kalau ngaji itu bisa diam itu. Jadi kalau mau takbir akbar itu malah bikin lempar di rumahnya itu. Nah, itu. Tetapi kalau kajian yang khusus ummahat itu kan nggak ada tabirnya. Saya pantau kan gitu. Nah, kayak ini kalau kita ngisi kajian langsung kayak gini kan enak itu. Nah, jadi orang mau ngobrol, mau ngerumpi kan nggak mungkin berani kan itu. Ada seorang ustadz, ini kejadian nyata juga itu, sampai ummahatnya itu cerita sama saya itu. Nah, bukan kajian ummahat sih, di pondok pesantren. Jadi ada seorang ustadz ngajar di kelas ahwat, pakai tabir itu. Nah setelah ngajar selesai, ustadznya diem itu. Ummahat pada bingung itu, yang ahwatnya itu. Tiba-tiba keluar suara ngorok itu. Pak rupanya ustadznya tidur. Nah, karena dia lihatnya cuma hampir nggak ada siapa-siapa, ya usah ketiduran ustadznya itu. Ustadznya sampai ketiduran itu ngisi ngajar itu. Gitu. Sampai juga ada orang baru ngaji itu, seorang ahwat baru ngaji ikut pengajian itu. Ustadznya mana ini kok nggak ada ustadznya itu? Nah ustadznya itu di situ tuh bersembunyi, kayak denger radio ya di sini ya. Jadi kayak bukan ngaji nih, kayak denger radio gitu itu, nggak ada ustadznya kan itu, karena ustadznya sembunyi. Jadi maksudnya di zaman Rasulullah itu masjidnya nggak ada tabir. Oleh itu maksudnya itu bahwa kita nggak usah hulu. Orang beragama hulu itu bahaya. Makanya kita katakan memang yang terbaik itu pakai tabir itu nggak ada masalah, silahkan. Tapi jangan mengatakan harus, dan masjid yang nggak ada tabirnya itu sesat itu. Kita kata sesat berarti masjidnya Rasulullah kayak apa itu? Masjidnya Rasul itu nggak ada tabirnya. Bahkan yang meriwayatkan hadis ini
hadis masalah Dajjal cerita panjang lebar, itu masuk orang wanita yang duduk di belakang kan itu. Berarti apa? Ini wanita itu tahu detailnya itu riwayat itu sampai bisa meriwayatkan kan itu. Kenapa? Karena dia itu melihat langsung Rasulullah SAW itu, karena gak ada tabirnya. Setelah itu Fatimah binti Qais mengatakan, falamma qadha Rasulullah SAW sholatahu, ketika Rasulullah SAW itu sudah selesai sholatnya, jalasa al mimbar, maka beliau itu duduk di atas mimbar. Dan mimbarnya beliau itu ada 3 tingkatan. Dulu itu mimbarnya Rasulullah itu cuma bongkakan kayu kurma. Jadi ada kayu kurma, batang kayu dipotong, taruh di masjid. Biasanya digunakan untuk Rasulullah ketika khutbah. Sampai akhirnya Rasulullah itu mendapatkan hadiah mimbar dari papan, dibikin kayak itu sampai 3 tingkatan. Makanya ketika mendapatkan hadiah seperti itu, maka batang kayu itu dikeluarkan. Ketika mau dikeluarkan itu, batang kayu itu menangis, dan tangisannya itu didengar oleh semua sahabat yang di masjid. Tangisannya itu kayak bayi. Akhirnya Rasulullah itu ketika mendengar batang kayunya itu nangis, akhirnya dipeluk sama Rasulullah kayak bayi ketemu dengan bapaknya. Ketika sudah dipeluk itu baru diam. Setelah diam baru diangkat. Setelah itu disingkirkan. Setelah itu diganti dengan mimbar. Dan mimbarnya Rasulullah itu ada 3 tingkatan. Mimbarnya itu ada 3 tingkatan. Maka Rasulullah ketika selesai sholat, maka beliau itu duduk di atas mimbar. Duduk, bukan berdiri, bukan khutbah ini, bukan. Ini santai. Rasulullah itu santai, bicaranya santai. Maka Rasulullah itu jalasa ala mimbar, duduk di atas mimbar, wa huwa yadhak. Dalam kondisi Rasulullah itu tertawa. Duduk langsung tertawa. Sampai apa? Perempuan saja tahu itu, Rasulullah itu tertawa itu. Kenapa? Karena memang nggak ada tabirnya, nggak ada penghalangnya itu. Perempuan itu langsung melihat Rasulullah SAW kan. Bahkan pernah itu ketika Rasulullah itu khutbah Id, ketika sudah khutbah umum kan Rasul itu biasanya kan memberikan nasihat kepada jamaah perempuan. Waktu itu Rasul itu mengajak Bilal, diajak. Kemudian Rasul memberikan wejangan khusus untuk perempuan. Setelah itu Rasul mengatakan, wahai para wanita, sedekahlah kalian, karena kalian itu penghuni neraka yang terbanyak. Setelah itu ada seorang wanita berdiri dan disifati sama sahabat yang perhatian itu, dan wanita itu di pipinya itu ada merahnya. Itu sebagian mengatakan itu timbong, ada timbelnya itu, tapi ada merahnya itu. Jadi pipinya itu ada sesuatu di pipinya itu, perempuan itu. Kemudian tanya, ya Rasulullah, kenapa kok kita itu paling banyak di neraka itu? Apakah kita kufur? Rasulullah mengatakan, kalian itu kufur karena nikmat suami kalian. Nah, disebutkan di sini apa? Sahabat yang meriwayatkan itu sampai tahu itu pipinya perempuan itu kan gitu. Nah, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan memang nggak ada tabirnya. Menunjukkan tidak ada tabirnya. Jadi intinya sama Rasulullah itu kalau ngisi kajian itu biasa. Terkadang itu masjidnya Rasulullah itu seperti itu, sehingga perempuan pun bisa mendapatkan riwayat. Maka Rasulullah SAW itu kata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha duduk di atas mimbar Rasulullah itu, kemudian beliau itu tertawa. Setelah tertawa maka Rasulullah mengatakan, liyalzam kullu insanin musallahu. Setiap orang hendaknya tetap duduk di tempatnya masing-masing, jangan geser. Udah, duduk di situ masing-masing. Famaqala, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, bertanya sama para sahabat, atadruna lima jama'tukum? Kalian tahu nggak kenapa saya kumpulkan di sini itu? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Dan itu metode yang sering dipakai sama Rasulullah. Metode apa? Tanya jawab. Nah itu termasuk metode pendidikan terbaik itu dengan metode tanya jawab. Rasulullah itu tanya sama para sahabat, kemudian para sahabat itu kalau nggak tahu, yang ngomong nggak tahu. Para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah kemudian Rasulullah mengatakan, ini wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin. Saya itu demi Allah tidak mengumpulkan kalian karena sesuatu yang rohbah itu ada sesuatu besar yang akan kita harapkan, atau rohbah atau sesuatu besar yang kita takutkan, nggak ada. Itu nggak ada permasalahan yang besar, itu nggak ada itu. Walakin jama'tukum li anna Tamimam ad-Dari kana rajulan nasraniyan. Tapi saya kumpulkan kalian di sini itu karena ini Tamim ad-Dari yang dia itu dulunya orang Kristen,
Faja'a, dia itu datang ke kita sekarang ini. Fabaya'a, kemudian dia itu membaiat saya. Wa aslama, dan dia itu masuk Islam. Tamim Ad-Dari itu dia itu masuk Islam. Dan dia itu pendeta Kristen. Jadi dia datang ke sini dan dia mengabarkan sebuah kabar. Akhirnya saya kumpulkan kalian itu. Apa yang dikabarkan itu? Wa haddatsani haditsan. Dia itu mengabarkan kepada saya sebuah cerita. Wa faqalladzi kuntu uhadditsukum an Masihid Dajjal. Apa yang dia kabarkan itu tepat sesuai dengan apa yang telah saya kabarkan kepada kalian tentang Masihid Dajjal. Yaitu bahwa dulu Rasul itu sering menyebutkan tentang sifat-sifat Dajjal, tetapi apa? Enggak ada yang melihat. Sehingga bahwa sosok Dajjal yang disebut sama Rasulullah sifatnya itu banyak para sahabat itu penasaran. Akhirnya apa? Ibnu Sayyad yang diarahkan oleh para sahabat itu. Sampai terkadang bahwa para sahabat itu sampai keluar ke kebun kurma itu dicari itu. Mana Dajjal itu? Kenapa? Karena Rasulullah itu menggambarkan soal Dajjal itu sifatnya itu sampai seakan-akan Dajjal itu ada bersama kita itu. Tapi tidak ada yang melihat. Akhirnya ketika Tamim Ad-Dari itu melihat, maka Rasulullah itu gembira. Kenapa? Karena ada orang yang melihat langsung sosok Dajjal dan seperti apa yang disebutkan sama Rasulullah SAW kabarnya itu. Dan memang Rasulullah SAW itu memang sering sekali bercerita. Senang sekali Rasulullah itu bercerita, apalagi cerita-cerita para sahabat. Itu Rasulullah itu sering sekali itu. Contohnya ceritanya Salman itu. Kan Salman Al-Farisi itu kan kisahnya indah sekali itu. Akhirnya apa? Banyak para sahabat itu yang memang Salman itu disuruh menceritakan itu. Wahai Salman, ceritakan kisah kamu kepada para sahabat. Demikian juga terkadang bahwa Rasulullah itu ketika sholat subuh itu biasanya Rasulullah itu kalau sholat subuh itu ketika sudah selesai sholat berzikir, setelah itu Rasulullah tanya sama para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Akhirnya terkadang ada seorang sahabat yang mimpi, Rasulullah saya mimpi tadi malam, coba kamu ceritakan itu. Akhirnya dia cerita panjang lebar itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin menafsirkan? Akhirnya terkadang Abu Bakar, ada riwayat itu Abu Bakar. Rasulullah saya ingin menafsirkan, ayo tafsirkan wahai Abu Bakar. Setelah selesai Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, tafsiran mimpi kamu itu ada yang benar dan ada yang keliru. Terkadang ada sebuah kejadian juga itu Rasulullah bertanya sama para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Nggak ada yang mimpi itu. Akhirnya rupanya apa? Rasulullah itu yang mimpi. Maka Rasulullah mengatakan, saya tadi malam mimpi. Panjang sekali ceritanya itu, indah sekali ceritanya itu, menakjubkan ceritanya mimpi Rasulullah itu. Nah, berarti memang Rasulullah itu sangat senang sekali dengan cerita. Kalau kita membaca hadis itu, dalam hadis Rasulullah itu banyak sekali namanya cerita itu banyak sekali itu dan indah-indah. Maka di sini Rasulullah SAW itu mengumpulkan para sahabat untuk mendengar ceritanya Tamim Ad-Dari. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, haddatsani Tamim Ad-Dari itu, Tamim Ad-Dari di situ itu. Tetapi yang cerita Rasulullah SAW, dia mengatakan Tamim Ad-Dari itu menceritakan kepada saya annahu raqiba fi safinatin bahriyatin. Suatu ketika dia itu melakukan perjalanan naik kapal, berlayar dengan kapal ma'asalafina rojulan, bersama rombongan 30 orang, min lakhmin wa judham, dari qabilah Lakhm dan dari qabilah Judham. Ya, dan itu sebagian mengatakan di mana, ada nanti sebagian riwayat sebutkan itu dari Syam, dari Palestina. Rombongannya itu dari Palestina, dari Syam. Falaiba bihimul mauju syahran fil bahri. Akhirnya ketika di tengah-tengah samudra, mereka itu dipermainkan sama ombak lautan. Yaitu apa? Ombak lautan itu menempa mereka, digoyang-goyang terus selama sebulan. Jadi selama sebulan itu di tengah laut itu cuma digoyang di tempat dengan ombak yang terus seperti itu. Sampai akhirnya mereka itu sudah lepas kendali itu, nggak tahu kemana arahnya itu, nggak tahu mereka sudah sampai di mana, mereka itu kemana, pokoknya terombang-ambing dengan ombak lautan itu selama 1 bulan. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahri. Sampai akhirnya mereka itu terdesak, yaitu harus mampir di sebuah pulau. Mereka itu mendapatkan ada sebuah pulau di lautan itu. Kemudian mereka itu terpaksa harus istirahat. Ya, sudah terombang-ambing di tengah lautan, nggak mendapatkan pulau. Suatu ketika apa? Berjalan lagi dapat pulau. Mampir mereka. Kenapa? Sudah 1 bulan. Akhirnya apa? Mereka harus turun
Mereka harus turun ke pulau itu. Hatta maghribi syams. Dan pulaunya itu sudah sampai matahari itu, yaitu di barat. Matahari itu sudah ke barat itu. Tempat tenggelamnya matahari. Itu sudah paling pol tenggelamnya matahari. Fajalasu fi aqrubis safinati. Namanya kapal itu, ini kapal kalau besar ya, kapal besar itu nggak mungkin sampai ke daratan. Karena kan pantai itu kan air laut kan sedikit sekali itu, nggak mungkin kapal bisa ke sana kan gitu. Akhirnya setiap kapal itu pasti ada perahu. Jadi kalau ada kapal, mesti dia itu punya perahu-perahu itu. Perahu-perahu apa? Nanti untuk sampai ke daratan. Jadi kalau mereka itu turun dari kapal, mau ke daratan itu pakainya perahu. Perahunya itu. Kalau kapalnya tetap di situ itu. Jangkarnya taruh, itu kapalnya nggak kemana-mana itu. Tapi apa? Setelah itu mereka keluarnya itu untuk sampai ke tepi, ke daratan itu biasanya itu pakai perahu. Nah itu namanya qorib. Perahunya itu namanya qorib, jamaknya akrub. Maka di sini mengatakan fajalasu fi aqrubis safinati. Akhirnya orang-orang itu 30 orang tadi itu duduk di perahu-perahu yang di dalam kapal. Setelah itu apa? Mereka masuk ke pulau itu. Fadakhalul jazirata. Kemudian setelah itu mereka masuk ke pulau. Ketika mereka turun dari perahunya itu masuk ke pulau, falaqiyathum dabatun ahlabu katsirus syar. Setelah itu mereka itu didatangi, yaitu ketika 30 orang itu datang turun, tiba-tiba datang binatang. Sebagian riwayat nanti menyebutkan perempuan. Datang seorang perempuan atau binatang ahlab yang berambut, yaitu tubuhnya itu ditutupi dengan rambut semuanya itu. Semuanya itu rambut, katsirus syar, dan rambutnya itu banyak sekali. Yaitu ahlab itu rambutnya itu tebal-tebal dan banyak. Jadi kalau rambutnya itu tebal yaitu banyak dan tebal-tebal, besar-besar, itu namanya ahlab. Rambut, jadi sampai semua jasadnya itu tertutupi dengan rambut-rambut itu. Sampai kata Tamim Ad-Dari mengatakan la yadrun ma qubuluhu min duburihi min kathrati syar. Binatang itu sampai kita itu nggak tahu itu mana yang depan, mana yang belakang itu, mana kepalanya, mana duburnya itu. Saking apa? Saking banyaknya rambutnya itu. Yaitu sangat menakutkan sekali ini. Akhirnya faqalu, maka mereka tanya sama ini binatangnya ini. Wailaki ma anti? Celaka kamu itu siapa kok menakutkan seperti ini? Rambutnya banyak sekali itu. Akhirnya dia mengatakan faqalat annal jassasah. Saya itu jassasah. Nah, sehingga terkenal dengan hadis namanya hadis jassasah. Jassasah itu sebagian mengatakan itu jasus. Jasus itu apa? Mata-mata. Itu rupanya itu mata-matanya Dajjal itu nanti itu. Dia itu mata-mata. Jadi dia itu yang menjaga di situ mencari informasi. Nah, ada informasi apa ini? Ada yang datang ke pulau, dia itu pantau terus itu. Jadi namanya jassasah. Akhirnya mereka tanya lagi, qalu wamal jassasah. Akhirnya mereka tanya lagi itu, terus jassasah itu apa? Kamu itu apa gitu? Qalat, maka dia mengatakan, ayyuhal qaum, wahai manusia, kamu jangan tanya saya itu nggak penting. Kamu itu nggak usah tanya saya itu. Intaliqu ila hadzal rajul fid dair. Sudah kamu itu nggak usah tanya tentang saya. Ayo segera kita masuk ke dalam pulau itu. Kenapa? Fa innahu fi ila khabarikum bil aswaq. Di dalam pulau itu ada orang. Di dalam pulau itu ada orang dan dia itu sangat kangen, sangat menanti kabar-kabar dari manusia. Kalau kamu datang ke pulau ini, dia itu sangat pengen mendengar kabar kalian itu. Qala Tamim, maka Tamim itu mengatakan lamma sammat lana rajulan. Ketika ini jassasah itu menyebutkan di dalam pulau itu ada seseorang, fariqna minha, maka kami itu tambah gemeter itu. Ya, lihat jassasah saja gemeter itu di sebuah pulau, nggak tahu pulau di mana, ada binatang rambutnya seperti itu, panjangnya itu, banyaknya seperti itu, dan ngomong kayak manusia itu. Setelah itu apa? Dia menyebutkan bahwa dia itu cuma suruhan. Di dalamnya itu ada orangnya itu, ada pemiliknya itu, ada tuannya itu. Akhirnya apa? Maka kami semakin ketakutan lagi. Antakuna syaitanah, takut kalau itu syaitan. Yaitu ada jin di dalamnya itu ada jin yang menakutkan itu, raja jin di situ. Qala fantalaqna sira'an. Akhirnya kami itu langsung bergegas masuk ke dalam pulau.
hatta dakhalna dair, sampai kami itu masuk ke sebuah rumah. Fa idza fihi a'dhamu insanin, tiba-tiba saya itu ketika masuk, saya mendapatkan di dalamnya itu ada orang yang sangat besar sekali. A'dhamu insanin ra'aituhu qattu, orang yang paling besar yang pernah saya lihat dengan mata saya. Nanti akan kita bahas nanti, insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas per pembahasan ini. Seperti Dajjal ini, di sini disebutkan Dajjal itu apa? A'dhamu insan, orang yang paling besar, kata Tamadari, orang yang paling besar yang pernah saya lihat dengan mata saya. Itu nanti akan kita bahas. Besar itu maksudnya apa? Apakah maksudnya besar itu tinggi sehingga kayak raksasa, ya kan? Kayak raksasa. Apakah memang Dajjal itu raksasa? Nah, itu. Atau besar itu maksudnya apa? Gemuk atau apa gitu? Nanti akan kita bahas. Rupanya besar itu maksudnya itu kayak manusia biasa, cuma tubuhnya itu apa? Kayak orang, enggak, bukan gemuk. Kalau gemuk itu kan ininya kan empuk gitu. Ya itu kalau jalan kayak. Nah itu. Ini gedenya itu orang kayak orang gede tapi atos gitu. Apa namanya itu? Gumpal gitu lah. Orang nanti kan kita bahas gumpal dia itu. Jasadnya itu apa? Dagingnya itu gumpal gitu. Bukan raksasa gitu. Nah, dia itu bukan raksasa. Nanti kan kita bahas. Walaupun di sini seakan-akan a'dhamu insan, orang yang sangat besar itu apa? Seakan-akan Dajjal itu raksasa. Bukan. Nanti mungkin kita sebutkan ini. Fa idza fihi a'dhamu insanin ra'ainahu qattu khalqan. Di dalamnya itu ada orang yang paling besar yang pernah saya lihat dengan mata saya, jasadnya itu. Wa ashadduhu withaqan majmu'atun yadahu ila unuqihi. Dan saya itu nggak pernah melihat ada orang yang paling kuat sekali ikatannya itu. Dan disatukan kedua tangannya sampai ke lehernya. Ma baina rukbatayhi ila ka'baini bil hadid. Demikian juga antara lutut dan mata kakinya itu juga diikat dengan apa? Dengan besi. Nah, jadi maksudnya itu apa? Ini orang yang besar ini, orang yang besar itu diikat kuat sekali rantainya itu. Yaitu apa? Diikat, disatukan antara kedua tangan dengan leher. Nah, berarti seperti ini, diikat. Setelah itu kedua kakinya juga dikasih besi-besi. Sehingga apa? Ikatannya kuat sekali. Maka dia mengatakan, saya nggak pernah melihat ada orang yang dirantai paling kuat kecuali rantainya orang ini. Yaitu rantainya itu besar-besar itu. Dan rantainya kuat sekali itu. Akhirnya saya ketika melihat seperti itu, saya kaget juga itu. Maka saya mengatakan, wailaka ma anta. Maka saya tanya sama orang yang dirantai itu, celaka ini, kamu siapa itu? Kamu tinggal di pulau seperti ini, kemudian kamu itu dirantai, siapa yang merantai kamu, dan kamu itu siapa itu? Akhirnya dia mengatakan, orang yang dirantai itu mengatakan, qadartum ala khobari. Kalian sekarang sudah tahu tentang saya. Kalian bisa melihat saya dan kamu bisa masuk ke pulau saya. Yang tanya itu bukan kalian. Yang berhak tanya itu bukan kalian tentang saya. Kamu itu yang datang ke tempat saya itu. Kamu itu tamu, maka yang tanya itu saya. Kamu harus jawab pertanyaan saya. Fa'akhbiruni ma antum. Tolong kabarkan siapa kamu itu. Kalian itu siapa itu? Kok bisa masuk ke pulau saya itu? Kalian kok bisa sampai ke sini itu? Kalian itu siapa itu? Akhirnya Tamim Ad-Dari bercerita. Seperti tadi di awal perjalanan dia mengatakan nahnu unasun minal Arab. Kami itu orang Arab. Raqibna fi safinatin bahriyah. Kami itu sedang berlayar di atas kapal. Fasodafnal bahra. Kemudian kami itu ketika di lautan, hina ightalama fala'iba binal mawju syahran. Ketika kami sudah di tengah-tengah lautan, kemudian kami itu dipermainkan sama ombak selama 1 bulan. Tama arfa'na ila jaziratika hadhihi. Kemudian saya itu terpaksa harus istirahat di pulau kamu ini. Fajalasna fi aqrubina. Kemudian kami duduk di perahu-perahu kami. Fadakhalna al-jazirah. Kemudian kami masuk ke pulau kamu. Falaqiyatna dabatun ahlabu kathiru sya'r. Kemudian saya didatangi oleh binatang yang rambutnya itu banyak dan besar-besar rambutnya itu. La yudrama qubuluhu min duburihi. Sampai kami nggak tahu mana duburnya dan mana kubulnya. Min kathrati sya'r, dari banyaknya rambut dalam tubuhnya. Faqulna wailaki ma anti. Maka saya tanya sama binatang itu, celaka kamu itu siapa itu? Akhirnya dia mengatakan anal jasasa, saya itu jasasa.
Qulna wa mal jasasa. Kemudian saya tanya lagi, jasasa itu apa? Maka dia mengatakan, midu ila hadzal rajul fid dair. Sudah kalian, ayo kita pergi segera menuju di tengah pulau. Di dalamnya itu ada seseorang. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Orang itu sangat kangen sekali, pengen mendengar cerita kalian. Fa aqbalna ila kasiraan. Kemudian kami datang kepada engkau dengan bersegera. Fafasi'na minha. Kemudian kami itu takut. Walam na'man antakuna syaitanah. Dan kami itu nggak merasa aman datang ke sini. Kenapa? Takut kalau kamu itu syaitan. Ya, kita lanjut lagi. Ini penting sekali, apalagi setelah ini diskusi antara Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Setelah mengetahui kisahnya, setelah itu terjadi diskusi. Setelah itu Dajjal bertanya sama rombongan ini. Faqala, kemudian Dajjal bertanya, akhbiruni an nakhli baisan. Coba nanti perhatikan beberapa pertanyaan ini, karena ini nanti berkaitan dengan tanda-tanda keluarnya Dajjal. Maka dia bertanya, pertanyaan pertama, akhbiruni an nakhli baisan. Tolong kabarkan kepada saya tentang kebun korma Baisan. Kebun korma Baisan itu di Palestina. Kebun kurma yang paling terkenal zaman itu tentang bagusnya. Qulna, maka saya bertanya, an ayyi syai'in tastakhbir. Maksudnya kamu itu pengen tanya apanya itu? Kebun kurma itu maksudnya apa yang ingin kamu tanyakan itu? Kemudian Dajjal mengatakan, as'alukum an nakhliha hal yuthmir. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah pohon-pohon kurmanya itu masih berbuah? Baisan itu masih berbuah atau tidak? Qulna lahu, maka kami mengatakan, na'am, iya masih berbuah dan lebat sekali itu, buahnya masih bagus sekali. Kemudian dia mengatakan, amma innahu yushiku alla tuthmir. Sudah hampir datang waktu di mana pohon-pohon kebun kurma Baisan itu sudah nggak berbuah lagi. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama, pertanyaan pertama, kebun kurma Baisan. Kemudian yang kedua, akhbiruni an buhairatit Tabariyah. Tolong kabarkan kepada saya tentang Buhairah Tabariyah, Danau Tiberias. Ini juga di Palestina juga. Danau Tiberias. Akhirnya saya bertanya, qulna an ayyi syai'in tastakhbir. Kamu tanya apanya danau itu? Kemudian Dajjal mengatakan, hal fiha ma. Apakah di danau itu masih banyak air? Maka kami mengatakan, hiya katsiratul ma. Masih banyak sekali airnya. Kemudian dia mengatakan, amma inna ma'aha yushiku an yadhhab. Sudah hampir datang waktu di mana airnya itu akan habis, akan pergi airnya itu. Dan nanti Danau Tiberias ini ketika Dajjal keluar itu tandanya nggak habis, nggak kering, nggak. Danaunya itu masih ada airnya, tapi berkurang cepat sekali. Kenapa? Karena nanti akan menghabiskan Danau Tiberias itu Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kita baca cerita Ya'juj dan Ma'juj itu, yang minum air sampai habis itu ini Danau Tiberias ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Jadi perhatikan itu beberapa poin-poin pertanyaan itu. Kemudian yang ketiga, akhbiruni an aini zuhur. Tolong kabarkan kepada saya mata air Zuhur. Kalau Zuhur itu nanti tengah-tengah antara Palestina dan Urdun, Yordania. Akhirnya kami bertanya lagi, an ayyi syai'in tastakhbir. Kamu pengen tanya apanya dari Zuhur itu? Kemudian Dajjal mengatakan, hal fil aini ma wa hal yazra'u ahluha bima'il ain. Apakah mata airnya itu masih keluar? Dan apakah orang-orang di situ itu masih menyirami tumbuhannya itu dengan air itu? Maka kami mengatakan, qulna lahu, kami mengatakan, na'am, hiya katsiratul ma wa ahluha yazra'una min ma'iha. Benar, airnya masih melimpah dan orang-orang pun masih menyirami tumbuhan dengan itu. Nah, pertanyaan ketiga ini, kalau yang ketiga, jadi kan yang pertama tadi apa ini? Yang pertama, korma Baisan. Setelah itu apa? Dajjal mengatakan hampir datang waktu korma itu nggak keluar lagi ini. Dajjal ada kata seperti itu. Kemudian yang kedua tanya masalah apa? Sungai Tiberias. Setelah jelaskan, Dajjal mengatakan hampir datang waktu di mana itu akan kering, itu akan hilang airnya itu. Ketika ditanya yang ketiga apa? Zuhur, mata air Zuhur. Dajjal tidak menjawab.
Yaitu ketika sudah jelaskan itu masih banyak airnya dan penduduknya itu masih menyirami tumbuhan dengan itu, Dajjal nggak ngomong lagi. Maka nanti itu perbedaannya itu. Di sini nanti akan terjadi perbedaan, nanti kan kita bahas itu perbedaannya itu. Setelah itu Dajjal bertanya lagi yang keempat. Pertanyaan keempat, akhbiruni an nabiyil ummiyina ma fa'ala. Tolong kabarkan kepada saya apa yang dikerjakan oleh Nabi Ummiyin. Nabi yang akan datang di akhir zaman dijuluki dengan Nabiyul Ummiyin. Apa yang dia kerjakan itu apa itu? Sekarang sudah sampai tingkatan apa itu? Fase dia itu sudah sampai di mana maksudnya itu? Akhirnya kami mengatakan qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Itu kami mendengar kabar, walaupun ini Tamim ini kan masih orang Kristen gitu. Dia masih orang Kristen itu dan dari orang Syam. Sehingga dia itu cuma dengar kabar saja itu. Maka dia mengatakan kami mendengar kabar Nabi itu sudah keluar dari Mekah. Kemudian katanya hijrah ke Yathrib. Yathrib itu mana? Madinah. Berarti apa? Berarti kejadian ini setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu sudah hijrah. Ini jadi pertanyaan Dajjal yang keempat itu, dia tanya tentang Nabi Ummi, sudah sampai kemana dia itu fasenya itu. Dijelaskan sudah sampai hijrah. Akhirnya tanya lagi yang ke berapa? Yang kelima. Aqatalahul Arab. Aqatalahul Arab. Apakah orang-orang Arab itu memeranginya? Yaitu memerangi Nabi itu. Maka kami mengatakan na'am, benar. Yaitu kami dengar kabar terjadi peperangan dahsyat antara Makkah dan Madinah. Setelah itu tanya lagi. Nanti yang ke berapa ini? Yang keenam. Kaifa sana'a bihim? Terus apa dari hasil peperangan dengan mereka itu, dengan orang-orang Arab itu, terus apa? Fa'akhbarnahu, yaitu kami mengabarkan kepada Dajjal annahu qad dhahara ala man yalihi minal Arab, bahwasanya Muhammad itu atau Nabi itu keluar ke Madinah, kemudian di Madinah itu di orang-orang Madinah pada beriman. Setelah itu apa? Mereka membela Nabi itu sampai akhirnya menang di Madinah, taat. Qala lahum, akhirnya Dajjal itu kaget dengan cerita-cerita itu. Fasenya sudah sampai sedekat itu. Akhirnya dia mengatakan, qad kana dzaka. Apakah sudah sampai seperti ini fasenya itu? Yaitu Nabi itu sudah hampir menang itu dengan orang Arab. Maka kami mengatakan, na'am, ya. Akhirnya setelah itu Dajjal itu cerita panjang lebar dia itu. Amma inna dzaka khairun lahum an yuti'uhu. Sebaiknya bagi orang-orang Arab untuk segera taat kepada Nabi itu, yaitu manusia itu hendaknya segera taat kepada Nabi itu. Wa inni mukhbirukum anni, setelah kalian itu mengabarkan tentang kalian dengan pertanyaan-pertanyaan saya, setelah itu saya akan menceritakan saya itu siapa kepada kalian itu. Saya itu siapa? Inni anal masih, saya itu adalah Masih, yaitu Masih Dajjal. Wa inni ushiku an yu'dzana li fil khuruj. Kalau sudah sampai tingkatan seperti ini, fasenya Nabi Muhammad itu sudah seperti itu, Nabi Ummi itu, berarti sudah hampir saya itu diizinkan oleh Allah untuk keluar dari pulau ini. Fa'akhruj, kalau saya sudah diizinkan, saya akan keluar. Rantai-rantai ini akan terlepas dan saya akan keluar. Fa'asira fil ardi, kemudian saya akan berjalan di muka bumi. Fala ada aqaryatan illa habattuha, tidak ada sebuah tempat kecuali akan saya datangi, kecuali nanti saya akan turun ke tempat itu. Fi arba'ina lailatan, pada kurun 40 hari, 40 malam. Yaitu saya nanti akan keluar, saya nanti akan keliling ke dunia semuanya itu. Tidak ada sebuah tempat di dalamnya ada manusia kecuali saya datangi tempat itu. Dalam kurun 40 malam, ghaira Makkah wa Taibah, kecuali Makkah dan Taibah. Taibah itu Madinah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, dan dua tempat ini, dua kota ini diharamkan bagi saya, keduanya itu. Kullama aratu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma, setiap saya itu ingin masuk ke kota Mekah dan Madinah, istaqbalani malakun biyadihi sayfu sulta, saya dihadang oleh malaikat yang menggunakan pedang dan pedangnya terhunus. Jadi setiap saya akan masuk, saya dihalangi sama malaikat. Yasudduni anha, dan malaikat itu melarang saya, menghalangi saya dari masuk ke kota itu.
Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha. Dan Mekah Madinah itu setiap ada tempat lubangan orang itu bisa masuk, di situ itu pasti ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Nah, jadi cerita panjang lebar. Selesai, berarti apa? Ceritanya persis dengan apa yang digambarkan sama Rasulullah SAW. Akhirnya setelah itu, setelah selesai cerita ini, qalat, maka Fatimah binti Qais, rawi hadis ini, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, setelah selesai Rasulullah menceritakan cerita ini, fato'ana bimikhsoratihi fil mimbar. Akhirnya Rasulullah SAW itu memukulkan mikhsorah, tongkatnya beliau yang ada pegangan, tongkat yang ada pegangan itu namanya mikhsorah itu di mimbar, jadi ditancap-tancapkan dalam mimbar. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, hadhihi taibah, inilah taibah yang dikehendaki sama Dajjal, yang tadi disebutkan itu. Saya tidak akan masuk ke Mekah dan Taibah. Inilah Taibah. Hadhihi Taibah, yakni Madinah. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Setelah itu Rasulullah bertanya sama para sahabat, ala hal kuntu haddatsukum dzalika? Wahai para sahabat, saya tanya sama kalian, apakah saya dulu telah menceritakan cerita seperti itu? Cerita masalah Dajjal, dia keluar 40 hari, datangi sebuah tempat, kemudian ke jalan Mekah dan Madinah. Setiap tempat Mekah Madinah itu dijaga sama para malaikat. Apakah saya itu dulu pernah mengabarkan cerita seperti itu kepada kalian? Qalan nas, maka para sahabat mengatakan, benar wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, fa innahu a'jabani hadithu Tamim. Sungguh cerita Tamim Ad-Dari itu sangat menakjubkan saya, sangat membuat saya itu takjub itu. Kenapa? Annahu wafaqal ladzi kuntu ahadithukum anhu. Kenapa? Karena cerita Tamim itu persis dengan apa yang dulu pernah saya ceritakan kepada kalian. Wa anil Madinati wa Makkah, yaitu tentang Dajjal, demikian juga tentang Mekah dan Madinah. Setelah itu Rasulullah SAW sedikit mengisyaratkan, di mana itu? Pulau itu di mana? Ala innahu fi bahri Syam. Ketahuilah, itu pulau itu, Dajjal itu sekarang di laut Syam. Au bahril Yaman, atau mungkin di laut Yaman. Rasulullah mengisyaratkan ada 2 kemungkinan, Syam, laut Syam, atau laut Yaman. Setelah itu Rasulullah mengatakan, lah, tapi kemungkinan bukan 2 tempat itu, kemungkinan bukan di situ. Bal min qibalil masyriq hahuna, tetapi Dajjal itu nanti dari arah timur. Dajjal itu nanti dari arah timur. Min qibalil masyriq mahuna, mahua, Dajjal itu nanti keluarnya dari arah timur. Min qibalil masyriq hahuna, Dajjal itu keluarnya dari arah timur. Wa auma'a biyadihi ilal masyriq. Setelah itu Rasulullah mengisyaratkan dengan jari tangan beliau dari sana. Dajjal itu nanti keluarnya dari sana, dari timur. Nah, ini hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim. Dan Rasulullah mengisyaratkan di sini nanti keluarnya Dajjal itu di mana. Nanti akan kita bahas juga. Insyaallah kita bahas lebih lengkap lagi tentang Dajjal itu nanti keluarnya itu dari mana. Keluarnya Dajjal itu dari mana. Ada beberapa riwayat tambahan yang tidak disebutkan di dalam riwayat tadi. Bahwa Jasasah itu ketika datang menemui Tamim Ad-Dari, disebutkan sama Tamim Ad-Dari itu, falaqiya insanan yajurru sya'rahu, yaitu ketika mereka itu turun ke pulau itu, mereka itu berjumpa dengan orang yajurru sya'ruhu. Nah, kalau ini ceritanya beda sedikit dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu rambutnya banyak, kalau ini enggak, rambutnya itu panjang sampai dia itu yajurru sya'ruhu, yaitu sampai rambutnya itu ditarik. Rambutnya itu sampai apa namanya? Sampai diseret-seret itu rambutnya itu. Nah, jadi kalau dia jalan itu rambutnya itu sampai keseret itu. Berarti apa? Rambutnya panjang. Rambutnya itu panjang sekali. Dalam riwayat yang lain, di riwayat yang lain juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, siapa orang-orang yang melakukan safar itu siapa? Maka disebutkan sama Tamim Ad-Dari, haddatsani anna nasan min ahli Palestina, orang-orang dari Palestina. Nah, berarti menunjukkan secara lengkap lagi berarti Tamim Ad-Dari itu dari Palestina, berangkatnya itu dari Palestina.
Kemudian di dalam riwayat itu juga ada tambahan sedikit tentang jasasah, yaitu ada beberapa tambahan lagi. Fa idza hum bidabatin labbasatin nasyiratin sya'raha. Fa idza hum bidabatin labbasah. Ada riwayat seperti itu, tambahan riwayat tentang sifatnya jasasah itu labbasah. Labbasah itu labbas. Dari kalimat labisa yalbasu, lapis. Lapis itu apa? Memaki. Itu banyak pakaiannya itu dia itu pakai banyak, jadi apa, kain-kain yang kayak di mumi itu, maksudnya diputer-puter lah itu. Nah itu jadi diputer-puter itu, nah itu namanya labasah. Kemudian kalau dari yang lain dikeluarkan oleh Abu Dawud di Sahih Al-Albani, riwayatnya ini itu secara detail lagi tentang jasasah itu. Kalau tadi kan yang pertama jasasah itu dabah, binatang, karena kayak binatang. Dalam yang kedua tadi kita sebutkan dia itu apa? Seseorang. Kalau lihat ini beda lagi. Fa idza ana bimra'atin, tiba-tiba saya itu mendapatkan seorang perempuan tajurru sya'raha, yang menarik rambutnya. Nah, berarti perempuan. Berarti menunjukkan apa? Intinya itu nggak jelas itu. Dia itu laki-laki atau perempuan atau binatang. Kenapa? Karena sama. Binatang iya gitu, perempuan juga iya karena rambutnya panjang, laki-laki juga iya juga itu. Sehingga apa? Sehingga ini bukan manusia secara seperti kita itu. Tetapi dia bisa dijuluki laki-laki, bisa dijuluki perempuan, bisa juga dijuluki binatang. Kenapa? Karena sifatnya. Ya nanti insya Allah akan kita bahas. Ini kita cuma sekedar baca saja. Nanti insya Allah beberapa poin nanti akan kita bahas. Kenapa? Karena nanti poin-poin itu sebagai acuan kita untuk mengenal Dajjal lebih lengkap lagi. Apalagi tanda-tanda keluarnya. Tanda-tanda keluarnya itu lebih detail lagi karena tadi sudah diisyaratkan di situ tanda-tandanya itu. Nanti insya Allah akan kita lanjut pembahasan ya, ini. Kita bahas secara detail lagi pertemuan selanjutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.